Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bertemu kembali kita dalam ibadah online di SCM Kediri. Kita ingin percaya pagi hari ini sekalipun kita beribadah di rumah tangga kita masing-masing, Allah boleh hadir di tengah-tengah keluarga kita. Kita mau memuji menyembah Dia, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kita. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kesempatan pada pagi hari ini untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami, menjamah melawat seluruh keluarga-keluarga kami. Dan kami ingin percaya ketika kami memberikan yang terbaik bagi Engkau, kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Segala kuasa-kuasa yang selain daripada Engkau, kami mau patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami mau berkonsentrasi untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihiku tanpa berbatas. Mengasihimu, Kau segalanya
Bapak Ibu, kami undang untuk sama-sama berdiri, tetap dalam hadirat Allah. Kau segalanya yang ku percaya, Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Kau mengasihiku tanpa berbatas. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Kau segalanya yang ku percaya. Kau segalanya yang ku percaya. Yesus, berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Saya ingin percaya semuanya pagi hari ini diberkati Tuhan. Amin. Berikan salam, peluk kanan kirimu, katakan pada suami, katakan kepada anakmu, aku mengasihi engkau. Haleluya. Sebab kasih Allah tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Haleluya. Mari kita duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Syukur. Sebab kasih-Mu sungguh indah dalam kehidupan kami Tuhan.
Di dalam setiap langkah kami, kasih-Mu selalu ada. Di dalam kasih-Mu ada kuasa yang senantiasa membangkitkan kami, yang memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku.
Mari kita sembah Dia. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi katakan, oh, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Jikalau sampai pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu bersama menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Ini merupakan kemurahan-Mu, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kami boleh bersekutu dengan seisi rumah tangga kami. Kami sujud di hadapan Tuhan. Kami menghadirkan kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan keluarga kami. Kami percaya sesuatu yang dahsyat pasti terjadi dalam hidup keluarga kami. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah diberikan kekuatan oleh Tuhan, yang tidak ada pengharapan, maka keluarga kami diberi pengharapan di dalam Tuhan, sehingga sukacita berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Mari berkaryalah Tuhan, berbicaralah pada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Menyerahkan waktu kami ini 1 jam bersama Engkau. Kami akan menikmati pesta besar bersama Tuhan, karena ketika Tuhan hadir, maka tempat itu akan menjadi dahsyat. Tempat itu penuh mukjizat. Tempat itu adalah surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Mari semua katakan amin. Silahkan duduk saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita masih bisa berjumpa di dalam peribadatan kita secara online. Pada pagi hari ini, alangkah baiknya saya mengucapkan Gong Xi Fa Cai, Tahun Baru Cina. Ya, ini merupakan tahun baru yang luar biasa. Ya, saya ucapkan bagi yang merayakannya, biarlah kasih kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kelegaan Tuhan terjadi di tahun yang baru. Dan nanti kita akan masuk pada tanggal 14 Februari adalah Valentine Day, kasih sayang. Yang sebenarnya kasih sayang itu sudah dinyatakan Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, dengan kehadirannya di atas muka bumi ini, menunjukkan bukti cintanya, bukti kasihnya kepada kita sekalian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu saudaraku yang terhimpun di dalam keluarga, rumah tangga masing-masing, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan suara Tuhan
yaitu tentang kehidupan kita. Banyak orang mulai keluar daripada kejujuran. Sangat langka dan sangat sulit orang itu hidup di dalam kejujuran. Makanya pada pagi hari ini Tuhan menegur kita sekalian, agar kita sekalian hidup jujur di hadapan Tuhan. Kita akan buka di dalam kitab Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat 3 katakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4 katakan demikian, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ayat yang ke-6 mengatakan demikian, saudaraku. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ayat 9 katakan, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita melihat kehidupan orang yang fasik, kehidupan orang yang tidak jujur, kehidupan orang jahat, kehidupan orang curang, penipu, itu kehidupannya lebih baik daripada kita. Seringkali kita bertanya pada Tuhan, Tuhan kenapa orang yang tidak setia, orang yang suka melakukan kejahatan, hidupnya kok lebih baik dari saya? Yang seringkali menghantui saudara dan saya, sehingga tidak banyak juga anak-anak Tuhan terseret dalam kondisi ini dan mereka tidak hidup jujur. Makanya pada pagi hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun saudara tinggal di rumah, mari kita menggali kebenaran firman Tuhan. Tuhan sedang mengajar, apakah saudara hari ini jujur? Ataukah saudara melihat orang lain yang berhasil dengan cara-cara yang curang itu, saudara menjadi marah? Seakan-akan tidak adil Tuhan memperlakukan kita. Kenapa dia berhasil, saya tidak? Makanya pada pagi hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajar pada kita sekalian bahwa saudara dan saya harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka di dalam kitab Pengkhotbah 8 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Pengkhotbah 8 ayat 14. Ada kesia-siaan ada kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang-orang fasik, dan ada orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang jujur, orang yang benar, tetapi kehidupannya tidak baik. Maksudnya secara finansial dia tidak layak menikmati apa yang sebenarnya harus dinikmati. Tetapi banyak orang-orang jahat hidupnya lebih mapan.
uangnya banyak, punya posisi, punya kuasa. Di dalam Mazmur ini menyatakan bahwa rasanya tidak adil. Seringkali kita juga katakan, enak ya Bapak si A, sekarang hidupnya mapan meskipun dengan cara yang tidak benar. Pada pagi hari ini Tuhan meneguhkan kita, jangan melihat, jangan iri, jangan panas hati ketika melihat orang berhasil tetapi dengan cara yang tidak benar. Mungkin saudaraku yang ada di rumah mulai memikirkan hari ini, hidup keluargaku tidak semakin maju, tetapi kanan kiriku sekarang maju meskipun caranya cara yang tidak benar. Apakah saudara akan mengikuti cara dia? Atau saudara tetap ada dalam kebenaran firman Tuhan? Inilah yang akan menjadi kajian kita pada pagi hari ini, sehingga saudara dan saya tetap kuat, tetap lakukan firman Tuhan di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Saya percaya banyak orang melakukan kejahatan hari ini saudara, untuk menerima kesuksesan yang sesaat. Tetapi saya berharap jemaat Tuhan yang ada di rumah tetap lakukan kebenaran firman Tuhan apapun kondisimu, dan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini sehingga saudara dikuatkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam kitab Mazmur 37 tadi saudara. Apakah kita perlu iri atau panas hati ketika melihat orang fasik, orang curang, penipu, orang-orang jahat hidupnya lebih baik dari kita? Firman Tuhan mengatakan demikian. Kita baca ayat yang ke-1-2 dari Mazmur 37. Demikian firman Tuhan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa orang-orang fasik keberhasilannya tidak akan tahan lama. Kalau hari ini engkau lihat bahwa orang-orang itu memiliki kejayaan, orang-orang itu memiliki kemewahan di dalam hidup, itu tidak lama. Firman Tuhan katakan dalam kebenaran yang kita baca tadi, bahwa mereka akan segera lisut, mereka akan segera habis. Saya akan lanjutkan di dalam pembacaan ayat 9 dan 11. Demikian firman Tuhan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang-orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, janganlah kita merasa iri hati, panas hati, jengkel ketika lihat orang lain itu berhasil hidupnya di atas saudara dengan cara-cara yang tidak benar. Karena keberhasilan mereka itu hanya semu sementara saja. Ya saudaraku, sehingga pada pagi hari ini meskipun saudara mengatakan hidup saya kok enggak cepat-cepat naik ya, Tuhan berfirman tetaplah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajar pada kita, ketika kita menghadapi orang-orang yang seperti itu, mari kita lebih mengasihi dia, lebih mendoakan dia. Karena Tuhan mengajar pada kita sekalian. Di dalam Matius 6 ayat 19 sampai yang ke-20 mengatakan demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan mengajarkan pagi hari ini pada kita, ayo kita kumpulkan harta di surga. Jangan kumpulkan harta yang di dunia yang bisa dicuri oleh semua orang, tetapi kita kumpulkan kebaikan, kejujuran sebagai harta-harta kita di surga. Maka dari sini jangan mengasihi dirimu kalau engkau belum memiliki sesuatu di atas muka bumi ini, sehingga engkau patah semangat, tetapi engkau katakan terima kasih apapun
yang Tuhan berikan padaku saat ini. Mungkin aku tidak lebih kaya dari yang lain, tetapi aku kerjakan semuanya ini dengan takut pada Engkau Tuhan. Sehingga pekerjaan yang Engkau tekuni, Engkau geluti itu benar-benar menjadi berkat dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku, kenapa kita tidak boleh marah? Kenapa kita tidak boleh iri? Kenapa kita tidak boleh panas hati melihat orang lain berhasil dengan cara yang curang? Cara-cara orang fasik. Yang kedua, di dalam ayat 7-8 mengatakan demikian. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita tetap memiliki rasa panas hati, sakit hati ketika melihat orang lain berhasil dengan cara-cara yang jahat, saudara, ingat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa marah itu akan membawa kepada kejahatan. Firman-Nya mengatakan begini, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Seringkali kita melihat bahwa banyak orang berhasil, dagangannya laris, dagangannya wah luar biasa ya saudara, tetapi dia harus pakai penglarisan dan sebagainya dan sebagainya. Apakah saudara katakan aku pingin sebenarnya oleh itu? Tuhan mengajar pada kita. Ketika saudara tetap memiliki marah hati, panas hati, maka saudara sedang digiring oleh kuasa kegelapan itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saudara marah, saudara akan melakukan pembalasan. Inilah yang dikatakan bahwa marah itu akan membawa kejahatan dalam hidup kita. Ketika saudara menjadi marah, saudara menjadi panas hati, saudara ditarik untuk saudara mengikuti langkah-langkah orang-orang fasik ini, sehingga saudara masuk ke dalam dosa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita syukuri apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita sampai hari ini. Jangan lakukan menirukan perbuatan-perbuatan orang-orang fasik, tetapi saudara harus tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara tetap memiliki rasa panas hati, rasa marah itu hanya membuang-buang energi kita. Ya, seringkali kita berpikir, kita emosi melihat orang lain. Berapa waktu yang lalu saya bersama istri itu sarapan, masih ada sekitar jam 8 saudara. Tiba-tiba ada seorang yang nyelonong masuk ke warung. Dan mereka semuanya pakai baju seragam kerja. Saya berpikir, ini belum waktunya istirahat, ini belum waktunya makan. Kok bisa makan ya? Kok enak ya? Lah saudaraku, ada kata kok enak ya? Maksudnya apa? Aku ya pengen gitu ya saudara. Tuhan mengajar pada kita itu perbuatan yang tidak benar, itu yang tidak jujur, itu korupsi. Tuhan mengajarkan pada kita kalau kita terus berpikir seperti itu, ini menghabiskan energi kita. Sehingga saudara tidak fokus. Saudara tidak fokus pada tugas dan tanggung jawab kita. Makanya pada pagi hari ini Tuhan meneguhkan kita. Ketika saudara mengerjakan segala sesuatu, ayo kita kerjakan sesuai aturan jujur. Dan percayalah bahwa ketika saudara benar-benar jujur, saudara akan mengerjakan segala sesuatu itu dengan fokus, dengan benar. Dan hasilnya pun akan bagus. Tetapi kalau saudara terus berpikir ya dengan kepada orang-orang fasik ini melakukan sesuatu di luar kebenaran, saudara akan merasa capek dan merasa lelah. Makanya Tuhan katakan menghabiskan energi kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, marah itu akan membawa saudara dan saya pada kejahatan. Maka lepaskan amarah saudara, lepaskan iri hati, biarlah dia lakukan sesuai dengan apa yang dia mau.
tetapi saudara tetap lakukan sesuatu yang benar. Saya ingin dibukakan di dalam Pengkhotbah 8 ayat 12 dan 13. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Ayat 13 mengatakan demikian. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan dan seperti bayang-bayang. Ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan pada kita, ketika seseorang itu melakukan segala sesuatu dengan tidak jujur, dengan curang, jahat, korupsi, maka tidak ada kebahagiaan di dalam hidupnya. Mungkin saudara katakan, enak ya, dia melakukan kejahatan sekarang kaya. Tetapi firman mengatakan, tidak ada kebahagiaan. Orang yang berdosa tidak ada namanya kebahagiaan di dalam hidupnya. Tidak ada ketenteraman, tidak ada sukacita. Tetapi ketika engkau hidup di dalam kejujuran, Tuhan katakan, saudara akan hidup di dalam kebahagiaan Tuhan. Maka hari ini, rendahkan hatimu, lihatlah Tuhanmu. Seberapa saudara terima dari Tuhan, ngucap syukurlah, lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Maka kebahagiaan itu akan melingkupi kehidupan saudara dan saya. Kebahagiaan dan damai sejahtera itu akan terjadi di dalam hidup kita. Yang ketiga saudaraku, kenapa kita tidak boleh marah, iri hati, panas hati ketika melihat seseorang berhasil dengan cara-cara yang jahat. Ayat 3-6 mengatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4 mengatakan demikian. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diingini hatimu. Ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan bukan mengatakan bahwa ketika saudara hidup benar, hidup jujur, Tuhan akan mencukupi kebutuhanmu. Enggak seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan dengan jelas di dalam ayat yang keempat mengatakan demikian. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diingini, ya, apa yang diingini hatimu. Keinginan hati kita bisa berarti juga kebutuhan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada istilah di dunia ini mengatakan jujur tambah hajur. Tetapi firman mengatakan ketika engkau jujur di dalam hidupmu, maka Tuhan akan memberikan kegembiraan di dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan apa yang diingini hatimu. Yang pertama yang harus saudara pahami, percayalah kepada Tuhan. Ayat 3 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Mari dalam kondisi yang sulit seperti ini, saudara tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Biar orang lain melakukan sesuatu yang tidak benar, jahat dan seterusnya, saudara harus tetap benar. Lakukan perbuatan-perbuatan baik. Ayat itu mengatakan diamlah di negeri, dikatakan tetaplah berdiam di dalam Tuhan. Dan berlakukanlah setia. Tuhan mengharapkan saudara tetap setia pada firman Tuhan. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, dan berdiamlah di negeri, berdiamlah di dalam Tuhan. Yang keempat adalah berlakulah setia, tetap setia, lakukan firman Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang benar, yang berkenan kepada Allah, akan mendapatkan keinginannya. Di dalam kitab Pengkhotbah mengatakan,
bahwa kesamaan antara orang fasik dengan orang benar adalah ketika pada waktunya dia harus mati, maka yang fasik, yang tidak fasik sama-sama mati di hadapan Tuhan. Tetapi saudara perhatikan, orang fasik akan menerima penghukumannya, tetapi orang benar akan menerima upah dari Tuhan. Makanya pada pagi hari ini Tuhan neguhkan kita kembali. Apapun kondisimu, apapun kesulitanmu, apapun tantangan yang ada di dalam hidupmu, lakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah bergeser. Hiduplah jujur di hadapan Tuhan. Karena kejujuran itulah yang menghantarkan saudara dan saya untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan buka di dalam Mazmur 11 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Itu adalah janji Tuhan pada kita. Itu adalah janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada kita, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak akan membuat saudara terjatuh. Dia akan menetapkan langkah-langkah kita supaya saudara tidak jatuh. Pada pagi hari ini Tuhan memperdengarkan kembali pada kita bahwa Dia akan terus menopang saudara dan saya. Mungkin pandemi ini akan terus berjalan cukup lama, saudara. Seberapa berat beban hidup saudara, tetapi Tuhan katakan, tetaplah hidup di dalam kebenaran. Tetaplah hidup jujur di hadapan Tuhan dan manusia. Meskipun orang lain tidak melakukannya, saudara dan saya tetap harus hidup jujur hari ini. Karena upah dari surga pasti akan kita terima bersama. Tuhan akan memberikan keinginan kita, sehingga kebahagiaan dan damai sejahtera itu menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Kesimpulannya saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang akan memelihara setiap kehidupan saudara dan saya. Yang kedua adalah, mari kita tetap fokus pada Tuhan, memandang Tuhan sebagai pribadi yang harus kita teladani. Sampaikan keluhanmu pada Tuhanmu, karena Dia adalah Allah yang setia dan adil. Tuhan mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Mungkin hari ini saudara mengalami kepenatan, mungkin hari ini saudara mengalami sakit penyakit, mungkin hari ini saudara mengalami kekurangan di dalam kehidupan rumah tangga saudara. Tetapi Tuhan berkata, percayalah kepadaku, karena Dia akan bertindak bagi saudara dan saya. Ia akan memunculkan kebenaran. Dia akan memunculkan dan akan memberikan hak kita seperti fajar, sehingga saudara dan saya benar-benar menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kondisi yang seperti ini. Yang berikutnya ayat 8 mengatakan, ayat 7 mengatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di rumah tinggal kita masing-masing, kita membangun mesbah keluarga kita. Kita berdiri di hadapan Tuhan bersama dengan anak, istri kita, suami kita. Kita berbicara kepada Tuhan. Dan percayalah ketika saudara berhadapan dengan Tuhan dan menantikan pertolongan Tuhan, maka segala sesuatu yang baik itu akan terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga adalah, jangan iri dan jangan marah hati ketika saudara melihat keberhasilan orang lain karena perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi saudara doakan agar kebenaran, keselamatan itu terjadi bagi orang-orang ini, sehingga mereka tidak mendapatkan penghukuman Tuhan. Jangan marah, jangan emosi, jangan ikuti apa yang dikerjakan. Yang terakhir adalah, hiduplah jujur. Karena hidup jujur itu bukan hidup yang sia-sia. Hidup jujur
adalah hidup yang dikehendaki Tuhan. Melalui pengkhotbah yang baru saja kita baca, pengkhotbah mengatakan itu pun sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup jujur di hadapan Tuhan dan manusia, Tuhan akan memperhitungkan saudara dan saya. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, tetapi biarlah firman Tuhan ini memberi kekuatan pada kita sekalian, sehingga saudara dan saya bangun dari kondisi yang seperti ini. Saudara tidak perlu mengasihi diri saudara sendiri. Saudara mengatakan, aku sudah tidak berhasil, hidup keluargaku tidak semakin baik, tetapi orang di sekitarku lebih baik, mereka dengan cara yang jauh. Tuhan, apakah aku harus keluar dari kondisi yang benar? Tetapi pada pagi hari ini, mari kita katakan pada Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami tetap lakukan kebenaran firman Tuhan. Sesulit apapun, mungkin orang lain mengatakan tidak berkembang, orang lain mengatakan kamu tidak bisa naik, tetapi percayalah bahwa kita lebih suka dihargai Tuhan daripada dihargai manusia. Banyak orang-orang yang berhasil sampai dia mati pun diingat orang, dengan kekayaan yang berlimpah-limpah meskipun dia hidup jahat. Dan banyak juga orang-orang yang percaya, yang jujur, tidak diingat orang. Tetapi percayalah, kejujuran saudara diperhitungkan Tuhan, dan saudara diingat Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita teduhkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Haleluya, Yesus. Syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bersyukur padamu. Hidupku menggenapi firman-Mu, mukjizat terjadi tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, katakan dengan segenap hatimu, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa di surga, inilah satu kerinduan kami Tuhan, bahwa hidup kami tidak sia-sia, bahwa hidup kami punya arti. Meskipun orang lain tidak menghargai kami, tetapi kami mengharapkan penghargaan Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Mungkin kami lebih miskin dari orang lain, kami tidak punya apa-apa dari orang lain, tetapi Tuhan selalu melihat harta kami yang ada di surga yang kami tabung, yaitu hidup benar di hadapan Tuhan, hidup jujur di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan akan membuat hati Tuhan bersukacita. Kami bersama dengan saudara-saudara kami yang ada di rumah pagi hari ini, biarlah hidup kami melengkapi, menggenapi firman Tuhan. Hidup kami bukan keinginan kami, egois kami Tuhan, tetapi kami ingin sesuai firman Tuhan hidup kami, sehingga hidup kami benar-benar menggenapi firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini. Angkatku, Kau bersamaku di dalam
jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati kita. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa di surga, inilah kerinduan kami Tuhan, agar hidup kami tidak sia-sia di bumi ini. Banyak orang selalu berpikir untuk mengumpulkan harta duniawi, sehingga ketika harta itu lebih sedikit dari orang lain, kami mengatakan hidup kami gagal, hidup kami kurang, hidup kami rendah. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan ngajar kami agar kami hidup mencari harta-harta yang kekal. Apapun kondisi kami tetap bersyukur, dan kami tetap melakukan kejujuran di atas kejujuran. Kami lakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya jemaat Tuhan yang ada di rumah tinggal masing-masing dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, dilawat Tuhan pada pagi hari ini, sehingga menjadi keluarga yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Keluarga yang melengkapi firman Tuhan, yang menggenapi firman Tuhan dalam hidupnya, sehingga setiap orang yang berjumpa melihat Kristus Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menabur untuk pekerjaan Tuhan pada malam hari, pada pagi hari ini. Kiranya berkat-berkat Tuhan terarah dalam kehidupannya, sehingga hamba-hamba-Mu ini tidak pernah kekurangan, tetapi berlebih di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati. kehidupan kami. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur buat kemurahan. Di hari Valentine ini, Tuhan memberikan kado yang istimewa buat kami. Meskipun kami berada di rumah, tetapi Tuhan memberikan firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur melalui firman-Mu, Engkau terus teguhkan iman percaya kami, untuk kami berpegang teguh akan janji-Mu. Kami tidak akan melihat keberhasilan orang lain, karena itu semua adalah fana bagi kami. Tapi kami percaya Tuhan terus mengajarkan kami
untuk kami mengejar sesuatu yang bersifat kekal. Terima kasih buat hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu di hari Valentine ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau memberkati di dalam hidup nikahnya, di dalam setiap pergumulannya, pekerjaan pelayanannya, dimanapun hamba-Mu berada ini. Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehingga hamba-Mu ini benar-benar menyampaikan isi hati Tuhan saja. Terima kasih ya Bapak, memberkati saudara-saudara kami, baik pemain musik, baik juga Tuhan multimedia, semua yang terkait untuk ibadah online ini. Kami percaya hari ke hari Tuhan akan terus sempurnakan sehingga pelayanan kami berharga di mata-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat bangsa dan negara kami. Kami menjadi bagian dari Indonesia untuk kami boleh berdoa, menjadi tiang-tiang doa bagi negara kami. Menyerahkan seluruh pemimpin yang Tuhan sudah pilih untuk membawa kami, rakyat Indonesia, untuk mematuhi setiap peraturan dan program-program kerja yang ada. Bapak, kami percaya di masa pandemi ini, pemerintah kami bekerja keras. Kami terus mohon hikmat dan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, supaya muncul ide-ide yang baru, sehingga rakyat Indonesia, seluruh umat manusia di muka bumi ini, semua Tuhan dalam keadaan yang sehat. Kami ingin keluar dari pandemi ini, tetapi biarlah semuanya kehendak-Mu yang terjadi. Menyerahkan tenaga medis yang ada menjadi garda terdepan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan Tuhan perlindungan. Kami percaya apa yang mereka kerjakan untuk hormat kemuliaan nama-Mu, menolong sesama kami. Kau memberkati keluarga yang ada di rumah. Biarlah apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, kami percaya Engkau melawat mereka. Engkau mengasihi Tuhan para tenaga medis ini yang sudah berjerih lelah untuk menyelamatkan sesamanya. Terima kasih ya Bapak, Engkau memberkati kota kami Kediri. Bapak Abu dan juga bersama stafnya, kami menyerahkan RT RW seluruh Kediri ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kasih setia Tuhan menjamah setiap pemimpin yang ada di setiap daerah. Menyerahkan kota kami, Tuhan terus memberkati sehingga kota kami Tuhan boleh menjadi berkat dan menjadi contoh bagi kota-kota yang lain. Menyerahkan seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di kota kami Kediri. Biarlah di antara kami ada kesatuan hati. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Menyerahkan teman-teman kami yang saat ini isolasi mandiri, baik itu di rumah, baik itu di rumah sakit. Bapa, mereka berjuang saat ini Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami percaya ketika air mata mereka menetes, memohon pertolongan Tuhan, tangan-Mu Engkau ulurkan bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mencipta, Engkau Allah yang membuat mujizat. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Yesus. Dan biarlah seluruh isi hati kami, para hamba-hamba-Mu terus mendoakan supaya mereka berjuang di dalam kesakitan mereka saat ini. Itu semua Tuhan izinkan supaya kami tetap boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak, menyerahkan program gereja kami jangka menengah pendek ke dalam tangan kuasa-Mu. Memberkati hamba-Mu Ibu Trifosa Ismono yang Tuhan pakai sampai hari ini. Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya hamba-Mu ini Tuhan akan pakai luar biasa. Dimanapun kemanapun, biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dan kami percaya hamba-Mu ini Tuhan, Engkau pelihara dari hari ke sehari. Dan kami percaya banyak jiwa dimenangkan melalui kehidupannya. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan seluruh doa kami dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah doa Bapa kami yang akan melakukannya. 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini Tuhan hadir ada di setiap hati kami, ada di setiap keluarga kami. Untuk menghadapi situasi ini Tuhan tetap memberikan ajaran. Untuk kita fokus kepada Kristus, setia kepada Tuhan, dan kita berlaku jujur. Waktunya kita kepada Kristus kita berikan seutuhnya. Maka apa yang kau hadapi semuanya itu akan terselesaikan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Karena Tuhan berjanji sesaat kita ini selesai di dalam persekutuan, Tuhan akan memberikan kekuatan dengan pengurapan daripada yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, siang hari ini atau pagi hari ini kami akan pulang membawa berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa dicurahkan pagi ini, esok sampai Maranatha. Kedatanganku yang kedua kali aku akan tetap menepati janji. Hendaklah pegang janji yang telah kuberikan. Terima pengurapan yang kuberikan kepadamu pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah anak cucu menantumu, jauh dekat. Engkau memberkati seluruh adonan. Saat kamu masuk keluar, apa yang kau kerjakan, apa yang kau betongkan, aku menyertaimu, engkau tetap akan kuberkati. Kubawa engkau terus naik, tidak turun. Terima, dalam nama Yesus aku memberkati dan mengurapi engkau, menguduskan dan menyucikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berjuang untuk menghadapi kehidupan ini. Amin.